فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat yang sangat baik, diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, tempat yang paling dicintai olehnya di atas permukaan bumi ini, dalam momentum yang juga sangat baik, di bulan penuh kebaikan, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan, tidaklah Allah memilihkan sesuatu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan pilihan itu adalah yang terbaik. Allah pilihkan bulan Rabiul Awal sebagai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut jumhur ulama, maka itu adalah bulan yang sangat baik. Allah pilihkan beliau dilahirkan di hari Senin, maka hari Senin adalah hari yang sangat baik. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan hari Senin, maka beliau pun berpuasa pada hari Senin. Dan di hari tersebut juga adalah hari di mana Allah mengangkat amal-amal salih. Para malaikat mengangkat amal salih dan menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaparkan amal-amalan hamba Allah kepada Allah Jalla Jalaluh di hari Senin dan Kamis. Maka beliau sampaikan, aku senang ketika amalku dihadapkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Dan juga dalam kesempatan yang sangat baik selepas kita menjalankan ibadah yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu ibadah solat berjamaah di masjid. Baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala miqatiha, salat berjamaah tepat pada waktunya di masjid lagi. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu hadir dalam salat 5 waktu secara berjamaah. Amin amin ya mujibas sailin. Salawat bering salam tak lupa kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sosok yang sangat kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh umat manusia yang lain. Itulah cinta yang paling ideal yang kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun mengklaim cinta kepada seseorang itu sangatlah mudah. Karena begitu ringannya lisan ini berbicara. Tapi cinta itu butuh pembuktian. Nabi tidak butuh klaim kita mengatakan cinta kepada beliau. Yang Nabi inginkan pembuktian, betulkah cinta kepada Rasulullah atau tidak. Maka paling tidak kita dapat membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak dengan 3 hal. Yang pertama, mencintai beliau, mencintai keluarga dan ahlul bait beliau. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nongkrong duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Ketika duduk bersama, baginda Rasul menyambut tangan Umar bin Khattab, menyentuhnya dan bersalaman, dan dia genggam secara erat. Ingat, Nabi itu punya kebiasaan kalau salam dengan seseorang, Nabi itu bukan orang yang pertama yang melepaskannya. Nabi biarkan terus erat sampai orang itu yang melepaskan sendiri. Itu kebiasaan Nabi. Mungkin sudah jarang kita amalkan, betul nggak? Ini kan dari hal yang paling kecil. Ya. Kenapa Nabi sampaikan tidaklah 2 muslim yang saling bertemu bersalaman melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya. Padahal Nabi itu nggak ada dosa loh, Pak. Betul nggak? Nabi punya dosa nggak, Bu? Nabi itu maksum, dilindungi dari dosa. Ada beberapa kesalahan yang beliau lakukan langsung Allah tegur dan tidak ada dosa atas hal itu. Tapi orang yang nggak berdosa saja masih mau mengamalkan sesuatu yang menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa. Lah kita ini pendosa. Ketemu sesama muslim aja manyun gitu. Sesama muslim ketemu mengelengos, pura-pura nggak lihat, watados lewat, wajah tanpa dosa lewat, seolah nggak ada siapa-siapa. Padahal kita banyak dosa, tapi nggak mau mengambil wasilah-wasilah yang dapat menggugurkan dosa kita. Ini salahnya kita, ngaku sebagai umat Nabi tapi nggak mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul bersalaman dengan Umar digenggam erat, maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali dibandingkan nyawaku. Ya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Itu secara terjemahan bahasa Arabnya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan bahwasannya keimanan yang seperti itu belum sempurna. Kecintaan yang seperti itu kepada Nabi belum dikatakan sempurna di hadapan Allah. Maka beliau bersabda, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Belum cukup wahai Umar, sampai engkau betul-betul menjadikan diriku lebih engkau cintai bahkan dibandingkan nyawamu sendiri. Maka Umar Ibn Khattab langsung meralat ucapan sebelumnya. Langsung ia berkata dengan penuh keyakinan, "Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Mulai saat ini ya Rasul, mulai detik ini engkau betul-betul orang nomor 1 yang paling aku cintai bahkan dibandingkan nyawaku. Andaikan ada suatu bahaya yang ada di hadapan diriku dan ada di hadapan engkau, andaikan ada sesuatu yang mengancam nyawa Nabi SAW dan nyawa Umar bin Khattab, maka Umar akan lebih mengutamakan keselamatan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Itu yang namanya cinta kepada Nabi. Ya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kajiannya, kemudian ada seorang Arab Badui bertanya, "Wahai Muhammad, matas sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Maka baginda Nabi SAW enggak senang dengan pertanyaan itu.
Ada beberapa alasan, karena sudah sering kali Nabi ditanyakan tentang hal itu. Ada alasan yang lain, bahwasannya Nabi SAW sendiri pun nggak tahu kapan tepatnya. Yang beliau ketahui hanya hari Jumat itu hari kiamat. Maka pertanyaan ini nggak pantas untuk diutarakan berulang-ulang. Maka Nabi nggak suka, Nabi nggak jawab. Kemudian Nabi SAW sholat bersama sahabat, selesai sholat, tiba-tiba Allah membukakan hati Rasulullah SAW, dan Nabi bertanya kepada jamaah, siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Maka orang tersebut berkata, ana ya Rasulullah, saya tadi ya Rasul. Maka Rasul malah balik bertanya kepada dia, wa madza a'datta laha? Kalau kamu memang sudah tahu kapan terjadinya kiamat, pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menunggu kiamat atau menyambut kiamat tersebut? Maka orang itu menjawab, aku tidak mampu mempersiapkan hari kiamat dengan banyak amal ya Rasul, tapi aku bisa pastikan kecintaanku kepada engkau di atas segala-galanya, itu yang bisa aku andalkan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, garis bawahi Pak, jadikan quote, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapapun yang mengidolakan, siapapun yang mencintai para artis, para musisi, orang-orang kafir, maka kelak akan Allah kumpulkan bersama mereka itu nanti di yaumul qiyamah. Lah kalau artisnya kafir, kalau artisnya non muslim, ya, maka akan dikumpulkan bersama dengan non muslim, dan non muslim tempatnya di mana? Di neraka. Tapi kalau kita cinta, kita idolakan, kita teladani Rasulullah SAW bersama para sahabat, maka kelak insya Allah kita akan membersamai mereka, walaupun amal kita tidak mampu melampaui mereka. Itulah yang dikatakan oleh Anas bin Malik, sejak Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bertanya, ya Rasul, apakah sabda engkau itu hanya berlaku buat orang Arab Badui itu saja? Kata Rasul, tidak, sabdaku ini berlaku untuk semuanya. Kata Anas, tidak ada hadis yang paling kami senangi selain hadis yang tadi Nabi sampaikan. Kata Anas bin Malik, maka aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, walaupun aku tidak mampu beramal seperti tiga orang tersebut. Ya, kata kuncinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada ahlul baitnya, keluarganya. Maka kita dituntut untuk lebih cinta kepada keluarga Nabi, bahkan dibandingkan keluarga kita sendiri. Ya. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada beliau, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak seminimal-minimalnya setiap hari pagi dan petang 10 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang diajarkan oleh beliau dalam zikir pagi dan petang. Paling minimal. Paling tidak di hari Jumu'ah kita bikin target zikir yang paling banyak yang kita baca, kita basahi lisan kita tanpa pernah kering untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sampaikan kepada kita semua, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas membersamaiku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Ngaku cinta sama Nabi, solawat aja lupa mulu. Ya, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mendengar ucapan Muhammad tidak bersegera bersolawat. Karena Nabi dalam satu kesempatan berkata, al-bakhilu, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret. Apa lagi ya? Bahasa apa lagi yang belum kita absen? Bahasa Minang apa Pak? Ya,
orang yang kikir, ya, bukan orang yang nggak mau ngasih bantuan kepada orang lain, ya, bukan orang yang tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, bukan orang yang nggak mau mengayomi anak yatim dan orang-orang duafa. Kata Nabi SAW, ada sesuatu yang lebih mudah tapi dia sulit banget untuk kerjakan. Itulah orang yang paling pelit, yaitulah man dzukirtu indah, seseorang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia nggak mau bersalawat kepadaku. Coba berapa kali tadi saya sebut Muhammad, pada diem aja. Berapa kali saya sebut Rasulullah, pada diem saja. Kalau saya ucap sallallahu alaihi wasallam, baru semuanya sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap kali mendengar Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar siapa lagi? Mendengar nama-nama nabi yang lain, ya, seperti beliau disebut dengan Al-Mahi. Al-Mahi itu penghapus. Kata beliau, kenapa? Yamhullahu biyal kufra, karena Allah menghapuskan kekufuran melalui diriku. Wa anal hasyir, aku juga disebut dengan Al-Hasyir. Kenapa? Karena semua umat manusia akan dikumpulkan setelah umatku. Sampai para ulama itu kumpulkan nama-nama Rasul yang sangat banyak dan gelar-gelar beliau. Ternyata jumlahnya hampir sama dengan Asmaul Husna, 99 juga. Maka di beberapa tempat di Timur Tengah ada beberapa kurikulum anak-anak sekolah tidak hanya wajib menghafal Asmaul Husna, tapi juga wajib menghafal Asmaun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jelas ini yang paling penting, selalu meneladani beliau, mengikuti titian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku cinta sama Nabi tapi ibadahnya nggak sesuai dengan cara ibadah Nabi. Kalau ibadahnya disampaikan, ini nih hadis Nabi nih, ini firman Allah begini, kok kamu ibadahnya lain? Dia berkata, ya saya dulu dapat dari guru saya begini, saya rasa ini lebih baik, menurut saya kayaknya begini bagusnya. Ibadah itu bukan menurut saya. Ibadah itu semakin plagiat, semakin mengcopy paste seperti Rasul, maka itu semakin baik. Tapi kalau urusan muamalah, masalah dunia, itu Rasul memberikan motivasi untuk kita berinovasi seluas-luasnya. Tapi kalau masalah sholat, ya, masalah ibadah-ibadah yang lain, semakin mirip seperti Nabi SAW, maka semakin selamat, semakin aman. Ya, jangan suka kita menyelisihi tata cara ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti Nabi SAW menanti kita. Menanti di mana, Pak? Menanti di Telaga Kautsar. Ketika Allah turunkan surat Al-Kautsar itu, surat ke-108, surat yang paling pendek, cuma 3 ayat, termasuk yang paling favorit di negeri kita dibaca ketika jadi imam selain kulhu, ya. Surat ini ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu itu, beliau kasih tahu ke sahabat-sahabatnya, setiap nabi dan rasul itu punya telaga nanti di sana di hari kiamat. Para nabi dan rasul berikan kepada umat-umat mereka. Tapi kata Rasulullah, telagaku itu telaga yang paling besar. Telagaku telaga yang airnya paling jernih. Telagaku telaga yang airnya wanginya paling wangi, paling harum. Man syariba minhu, barang siapa yang telah meminum darinya, lam yazma fihi abada, tidak akan pernah merasa kehausan lagi tuh. Maka Rasul menanti kita. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, setelah kita dihisab oleh Allah, setelah nanti mungkin ditimbang amal kita, oh itu kita sudah luar biasa lelah dan capek. Satu hari senilai dengan 1000 tahun.
itu bagi sebagian orang. Bagi sebagian yang lain seperti orang-orang kafir yang kekufurannya betul-betul sangat berat, yang mungkin mereka masuk neraka tanpa hisab, seperti Fir'aun, seperti Namrud, dan tokoh-tokoh yang sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah penghuni neraka. Bagi mereka bisa satu hari terasa seperti 50.000 tahun. Allah berfirman di ayat keempat surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan malaikat Jibril naik ke atas menghadap Allah Jalla Jalaluh fi yaumin, membutuhkan satu hari, tapi kana miqdaruhu, dikonversikan dengan hari yang kita jalani sehari-hari, 50,000 sanah, 50.000 tahun. Bayangkan, sekarang aja baru 2022 Masehi, betul nggak? Ya, pernah nggak Bapak Ibu ngebayangin, ya, dalam pikiran terliar Bapak Ibu hidup sampai nanti bumi ini berumur 50.000 gitu. Udah berapa umur kita? Ya. Baru 2022 sudah di angka kepala 7 aja sudah payah tuh. Ya. Diajak pingpong sudah susah lagi tuh. Dulu masih kepala 4 masih semangat. Ya, diajak bulu tangkis udah nggak bisa itu. Ya, paling cuma jalan sehat aja itu. Goes juga udah payah kalau jauh-jauh. Lah sekarang bayangkan 50.000 tahun, ya, itu yang dirasakan oleh orang kafir. Kenapa? Karena saking melelahkannya itu. Maka nanti kita membutuhkan sedikit kesegaran melalui air dari telaga para nabi dan rasul. Saya pun lagi butuh kesegaran. Saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW sampaikan, di telagaku itu jumlah gelas-gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Nabi sampaikan, ada yang datang di antara umatku, aku berikan kepadanya. Diberikan oleh Nabi, Pak. Luar biasa. Tapi kata Nabi, ada orang-orang yang ketika datang kepadaku, tiba-tiba ada sekat di situ. Nabi memanggilnya, semakin mendekat tiba-tiba malaikat melarangnya. Maka Rasul bertanya kepada malaikat, kenapa wahai malaikat aku dicegah memberikan minum kepada dia? Padahal dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat apa? Engkau enggak tahu apa yang sudah dia lakukan selepas engkau wafat Muhammad. Sepeninggal engkau, kamu enggak tahu dia telah merubah agamamu, dia telah merubah tata cara ibadah yang kamu ajarkan, dia telah melakukan ini itu, dan hal itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW langsung, kamu sana. Bayangkan, Nabi pengen nyelamatin kita, tapi justru kehidupan kita di dunia malah membuat kita tertolak dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, beramal itu perlu ilmu, dan ilmu itu harus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, menarik begini. Semua nabi dan rasul itu mengenal dengan satu sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 81. Surat ketiga ayat 81. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingatlah wahai Muhammad ketika kami ambil perjanjian dari para nabi dan rasul. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu kitab. Ada yang diberikan Injil untuk Nabi Isa, ada yang diberikan Taurat untuk Nabimu, ada yang diberikan Zabur untuk Nabi Daud, ada yang diberikan Suhuf untuk Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain.
dan kitab-kitab lain yang tidak kita ketahui. Wa hikmah, para nabi dan rasul juga dibekali oleh Allah dengan hikmah, kalimat-kalimat mutiara yang penuh hikmah yang dapat menyihir orang yang mendengarnya sehingga tertarik dengan dakwah nabi dan rasul. Ada juga yang dibekali dengan mukjizat. Tapi kata Allah, "Tsumma ja'akum rasul." Kemudian datang seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Rasul ini membenarkan semua yang kalian bawa. Ya. Musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Perjanjian yang Allah ambil kepada para nabi dan rasul adalah kalau rasul ini datang, apakah kalian bersedia untuk beriman kepadanya? Wala tansurunnah, dan menolong serta mendukung dakwahnya. Siapa yang dimaksud nabi itu? Siapa yang dimaksud nabi itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada mereka, qala aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Wahai para nabi dan rasul, kalian mau enggak aku ambil perjanjian seperti ini? Maka mereka berkata, qalu aqrarna, kami bersedia ya Rabb, kami siap kalau Muhammad datang ketika kami masih hidup, maka kami akan beriman kepadanya dan menolong dakwahnya. Maka dalam satu kesempatan Nabi pernah meyakinkan para sahabat, seandainya Musa ada di tengah-tengah kalian, Musa pun akan datang kepadaku dan beriman kepadaku. Maka Nabi tegaskan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengar namaku, pernah mendengar dakwahku, summa yamut, kemudian ia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia belum sempat beriman kepadaku, kata Nabi, illa kana min ahlin nar, melainkan dipastikan ia termasuk penghuni neraka itu. Ya, jadi semua nabi dan rasul itu kenal, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya kenal yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita nabi bukan, nggak kenal sama nabi gitu, nggak tahu tentang ayahnya siapa, ibunya siapa, para istrinya siapa, anak-anak nabi siapa. Coba saya tes, anak nabi berapa? Ayo Bapak Ibu, anak Nabi Muhammad ada berapa? Ayo, khilaf ulama ada berapa? Ya, ada yang pertama namanya Al-Qasim, maka beliau disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, kalau Abu Umar berarti bapaknya Umar, berarti anak pertamanya namanya Umar. Kalau Abu yang lain ada nggak di sini? Ada ya. Abul Qasim karena nama anak pertama Nabi namanya Al-Qasim. Beliau juga punya putri. Ya, kalau kita absen, putri beliau yang pertama lahir itu Sayyidah Zainab. Kemudian setelah Sayyidah Ruqayyah. Kemudian selepas itu Sayyidah Ummu Kulthum. Kemudian Sayyidah Fatimah. Sudah berapa? Sudah 5. Masih ada lagi putra Nabi? Masih ada. Ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umurnya berapa? 40. Beda Nabi sama Sayyidah Khadijah berapa, Pak? Beda 15 tahun. Nabi menikah 25, Sayyidah Khadijah 40. Berarti kalau Nabi 40, Sayyidah Khadijah berapa? 55. Nenek-nenek 55 tahun masih bisa melahirkan tuh, saking produktifnya. Kalau sekarang 40 aja udah usia rentan katanya. Benar enggak? Sayyidah Khadijah 55 tahun masih melahirkan lagi putra untuk Nabi SAW, namanya Abdullah, sudah 6 tuh. Cukup anak Nabi segini? Masih ada lagi dari rahim yang lain, dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, wanita dari Mesir. Jadi anak Nabi totalnya berapa? 7. Tuh coba, anak artis saya tahu, Pak, anak Nabi tapi nggak tahu, ya. Masa mau dibilang cinta sama Nabi
Biografi Nabi aja kurang tahu, sirah Nabi aja kurang ngerti, ya. Nah, maka para nabi dan rasul saja kenal dengan Muhammad. Kita nggak kenal dengan nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah suatu ketika beliau ditanya oleh sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, makana awwalu badu amrik?" Sebenarnya asal usul dirimu itu bagaimana sih? Karena betapa mulianya engkau, betapa bersih dan bercahayanya wajah engkau, betapa luhurnya akhlak engkau, tidak ada yang semisal dengan engkau. Pertanyaannya, asal usul engkau itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, dakwatu Abi Ibrahim. Asal usul diriku adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Pak. Ya, pulang ke rumah teliti lagi, baca tafsir dan baca ayat firman Allah Al-Baqarah ayat 126, itu doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. 127, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa setelah membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail. Ayat 128, Nabi Ibrahim dan Ismail mengaku keduanya beragama Islam. 129-nya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, mohon agar engkau utus seorang rasul di tengah mereka, yaitu di tengah orang-orang Arab, ya, yang akan membacakan firman-Mu, mengajarkan isi firman-Mu, dan juga mensucikan mereka. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat garis nasab Muhammad itu satu garis dengan Nabi Ibrahim. Jadi asal usul Nabi Muhammad itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau bukan Nabi Ibrahim berdoa, maka nggak ada yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara balas jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kalau bersolawat buat beliau, solawat yang terbaik itu mengiringi nama beliau dengan nama Nabi Ibrahim. Itu balas jasa Nabi kepada Nabi Ibrahim. Oh, nggak cukup dengan bu, ya. Terus kata beliau lagi apa? Wa busyra Isa, aku pun adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa dulu. Ya. Yang mana kabar gembira ini termaktub dalam surat As-Saff surat 61 di ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, biasanya banyak yang hafal ayat ini. Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau berkata kepada umatnya Bani Israel, bahwasannya akan datang seorang nabi min ba'di, selepasku langsung, ismuhu, namanya adalah Ahmad, bukan Ahmad Musaddiq. Ya, udah taubat beliau sekarang, alhamdulillah, bukan Mirza Ghulam Ahmad yang punya kelompok Ahmadi, bukan, tapi ternyata Muhammad ketika kecil panggilannya adalah Ahmad. Ini asal usul Nabi itu. Maka beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki para nabi yang lain. Paling tidak yang pertama kita katakan beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Ya, lihat di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu enggak sekedar bapak bagi kita, sebagaimana istri-istri beliau adalah ibunda kaum muslimin, tapi
beliau itu adalah Rasulullah, lebih daripada itu sebagai utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Ini derajat yang paling tinggi nih. Ya. Kalau kita absen para nabi dan rasul, awal sekali Nabi pernah memberitahukan kepada kita. Beliau ditanya oleh Abu Dzar, "Kamil anbiya ya Rasul, berapa jumlah para nabi?" Nabi menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan." Totalnya kurang lebih 124.000. 124.000 itu total nabi. Terdapat dalam kitabnya Imam Ibnu Hibban, nama kitabnya At-Taqasim, Kitabul Anwa' wa Taqasim. Itu ada tuh riwayat tersebut. Nabi sampaikan 124.000. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Wa kamir rusulu minhum?" Kalau itu jumlah nabi, berapa orang lagi yang diangkat dari ratusan ribu itu menjadi rasul? Karena rasul itu lebih tinggi derajatnya dari nabi. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Salasumi'atin wa thalathatu asyar jammun ghafir." Jumlah yang sangat banyak, kata Nabi, kurang lebih 313 orang. Ya, dalam riwayat lain disebutkan 314. Ada lagi riwayat menyebutkan 315. Tapi yang kita sedang bahas ini yang di dalam kitabnya Imam Ibnu Hibban, namanya Al-Anwa' wa Taqasim tadi, di situ tertulis 313. Jadi ini dari yang paling rendah nih. Nabi dan Rasul itu orang yang paling mulia tuh. Ya. Di atas waliullah. Ya, di atas Nabi ada Rasul. Totalnya berapa? 313 kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari 313 Allah pilih lagi yang lebih hebat, yang lebih baik, lebih utama, yaitu yang disebutkan di dalam hanya berapa? Hanya 30 saja. Bayangkan, dari 313 itu padahal Rasul statusnya, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, saking utamanya nabi-nabi ini hanya 30. Allah berfirman, "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Ada yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad, ada juga yang tidak Nabi ceritakan. Ada nabi namanya Nabi Daniel, pernah dengar? Nabi Daniel pernah dengar, Pak? Pernah ya, alhamdulillah. Nabi Yusha bin Nun, ada yang tahu? Yang membersamai Nabi Musa ketika hendak bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, namanya Yusha bin Nun. Kata Nabi Muhammad, ini nabi enggak sembarang. Satu-satunya orang yang mampu menghentikan matahari. Ya, ketika dia hendak menguasai suatu kampung atau suatu kota, akan tetapi itu adalah hari Jumu'ah. Jika matahari terbenam, maka masuk malam Sabtu, dan hari Sabtu bagi orang Bani Israel dulu adalah hari sakral, tidak boleh berperang di hari tersebut. Maka Nabi Yusha bin Nun berkata, "Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah untuk terbenam, aku pun juga diperintahkan oleh Allah untuk menguasai ini." Maka kata Nabi Muhammad SAW, matahari berhenti sejenak sampai Yusha bin Nun berhasil menaklukkan kota tersebut, baru matahari terbenam. Padahal Nabi Muhammad aja nggak punya mukjizat begitu. Ya, ini kan contoh nabi-nabi yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Dari yang 30 ada lagi yang lebih utama lagi. Berapa orang? 5 orang saja. Namanya Ulul Azmi. Ya, di ayat 35 dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabarannya para ulul azmi. Berapa orang? Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, yaitu adalah minka Nabi Muhammad SAW, wa min Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam.
Ya, ada 5. Diurutkan dari yang paling senior Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi kemudian kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ada lagi yang lebih utama lagi. Hanya 2 orang saja yang mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di ayat 125 dari surat An-Nisa, ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu dari kata khullah, artinya rongga. Maksudnya kenapa disebut Khalilullah? Karena di dalam hati Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tidak ada rongga sedikit pun untuk cinta kepada makhluk, tapi semua penuh dan diisi dengan cinta kepada Allah. Itu maksudnya. Dari yang 2 orang ini, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh urutan itu, Pak. Ngerti nggak sekarang tuh derajat Nabi itu kayak apa? Kita aja nggak bakal bisa melampaui keutamaan para yang jumlahnya 124.000 itu. Sedangkan para nabi saja nggak akan mampu untuk melampaui derajat Nabi Muhammad SAW. Jadi tahu kan betapa rendahnya kita dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan Muhammad yang enggak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain, yaitu risalahnya, ajarannya itu ammah untuk semua manusia, semua kalangan, semua ras, semua suku, semua negara, semua warna kulit. Maka beliau disebut dengan rahmatan lil, jangankan buat manusia, ajaran dan risalah beliau saja untuk dari kalangan jin juga. Jadi beliau diutus gak cuma buat tapi buat jin juga tuh. Sedangkan beliau sampaikan semua nabi dan rasul hanya diutus untuk umatnya saja. Artinya untuk umatnya saja, di mana dia dilahirkan, domisilinya di mana, dia cuma di situ saja dakwahnya. Tapi Muhammad SAW itu buat semuanya tuh, Pak. Maka kita lihat di belahan bumi yang lain, di benua Eropa ada pecinta Muhammad, di benua Afrika ada pecinta Muhammad, di benua Asia banyak subscribernya Muhammad, dimanapun banyak followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling banyak, ya. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk kaffatan linnas, seluruh umat manusia. Lalu untuk jin bagaimana? Nabi pun pernah berdakwah, ya, kepada bangsa jin. Disebutkan dalam surat Al-Jin itu ada ayat pertama. Di surat Al-Ahqaf juga ada ayat 29, kisah Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada para jin. Jinnya masuk Islam, jinnya beriman kepada Muhammad, jinnya juga beriman kepada Al-Quran yang dibawa Muhammad SAW. Bahkan jinnya setelah mendengar firman Allah, mereka berubah menjadi da'i dan berdakwah di kalangan bangsa jin. Ya, dan ini keutamaan Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Ya, ini mau ada pertanyaan nggak nih? Hari ini mau ada pertanyaan nggak? Ya, kira-kira dicukupkan, dilanjutkan, atau pertanyaan? Lanjut. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 9. Masya Allah. Ya, saya pulang jam 6 ya. Bapak pulang jam 9 ya. Kalau gitu yang ketiga, yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul, hanya dimiliki Muhammad SAW, itu adalah maqamam mahmuda. Dalam arti kata yang lain, syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang bahkan bisa menyelamatkan seluruh umatnya dari api neraka.
Yang terpenting ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buka di surat Al-Isra, surat ke-17. Ayat ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Jadi hal itu enggak didapatkan secara gratis, Pak. Nabi dikasih oleh Allah maqaman mahmuda, maqam kedudukan yang tertinggi itu. Bagaimana tertingginya? Saya jelaskan begini. Nanti kelak kita semua bersama juga dengan bangsa jin, karena kedua bangsa ini yang akan dihisab dan mendapatkan surga atau neraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua kumpul di padang mahsyar. Kita semua menginginkan siapa yang mau melobi Allah Jalla Jalaluh. Karena kita saat itu dalam kondisi fazaul akbar, kekhawatiran yang sangat. Hanya orang-orang tertentu aja tuh Pak yang nggak khawatir. Seperti orang yang mati syahid, dia santai aja, dia kalem aja. Tapi yang nggak mati syahid itu khawatir, saya selamat nggak ya? Nanti di mizan saya lebih berat mana ya? Ya, amal soleh atau amal salah? Nanti ketika melewati sirat saya jatuh nggak ya? Khawatir tuh. Khawatirnya sangat luar biasa. Maka kita mencari satu sosok yang bisa melobi Allah sehingga kita diselamatkan. Maka kita semua datang kepada Nabi Adam sebagai bapaknya Kita datang kepada beliau, kita puji-puji beliau, anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Engkau diutamakan oleh Allah, engkau diciptakan langsung oleh Allah, sedangkan kami keturunanmu diciptakan dari air mani. Dan seterusnya kita puji-puji beliau. Apa kata Nabi Adam? Ya, Allah Jalla Jalaluh ghadibal yauma ghadaban. Hari ini Allah sangat marah dan murka. Tidak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan Allah marah seperti ini setelahnya. Kata Nabi Adam apa? Saya pernah berbuat dosa, memakan buah khuldi, melanggar perintah Allah. Maka bukan saya yang pantas untuk melobi Allah. Kalian cari orang lain. Datang ke Nabi Nuh katanya. Pindah kita tuh. Macam dioper antrian gitu Pak. Bayangin lagi ngantri mau ngambil KTP, antrian panjang atau ngambil sembako. Tiba-tiba dipindah loket yang sono tuh. Bergerombol kita pindah. Ke siapa? Nabi Nuh. Kita puji-puji beliau. Sama jawaban Nabi Nuh. Ya, Allah murka pada hari ini, sedangkan aku takut terkena murka Allah. Kenapa? Dulu Nabi Nuh pernah mendoakan kebinasaan bagi umatnya. Beliau berkata, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan seorang kafir pun di atas muka bumi. Maka Allah turunkan azabnya, banjir bandang terbesar sampai menutupi seluruh permukaan daratan. Maka nggak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi Nuh merasa itu perbuatan salah seorang nabi mendoakan kebinasaan bagi umatnya. Kata Nabi Nuh, pindah kalianlah ke Nabi Ibrahim. Datang kita ke Nabi Ibrahim, puji-puji beliau. Nabi Ibrahim juga sama. Saya pernah berbuat salah, yaitu Nabi Ibrahim pernah berdusta. 3 kali kedustaan Nabi SAW pernah sebutkan dalam sabdanya. Ya, tapi ketiga kedustaan itu dalam kondisi terdesak dan sesungguhnya itu disebut dengan tauriyah, bukan dosa sesungguhnya. Maka Ibrahim berpesan, pergilah kalian ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa, sama Nabi Musa juga berkata, saya pernah membunuh orang, sekali pukul langsung mati. Kisahnya ada di surat Al-Qasas ayat 15. Maka Nabi Musa berkata, pindah kalian ke Nabi Ternyata Nabi Isa yang paling panik saat itu. Kenapa? Ada pengadilan khusus untuk Nabi Isa, yaitu karena beliau telah diangkat menjadi Tuhan oleh sebagian umat. Maka nanti ada pengadilan khusus untuk Nabi Isa. Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu ridho disembah? Maka Nabi Isa berkata, qalu subhanak
Maha suci Engkau, enggak mungkin aku perintahkan orang untuk menyembah aku. Maka kata Nabi Isa, datanglah kalian ke siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah itu maqam mahmuda itu adalah yang tadi? Maka Nabi SAW langsung ke bawah arsy-Nya Allah. Beliau bersujud, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau utarakan sebelumnya ketika di dunia. Sampai Allah berfirman kepada Muhammad SAW, angkat kepalamu wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau mau. Itu namanya maqam mahmuda. Para nabi yang tadi kita sebutkan itu enggak dapat, cuma dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pertanyaan? Udah bunyi-bunyi nih. Silakan yang mau tanya.